Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kita lanjutkan kali ini kita masuk ke OpenCV Face Recognition. Ya, setelah sebelumnya kita bahas face detection, selanjutnya kita akan bahas mengenai face recognition. Sebelumnya kita tambahkan atau kita install terlebih dahulu yaitu beberapa library tambahan dari OpenCV, yaitu ada OpenCV Contrib seperti ini. Ya, kita install saja, Anda run, Ctrl Enter, dan pasti ini harus online ya, karena kita memang menginstall library dari Python. Begitu. Oke. Setelah selesai, juga kita tambahkan dua library lainnya, ada Scikit-learn dan iTurtles seperti itu. Silakan. Oke, nah setelah selesai, selanjutnya seperti biasa kita juga mengimport beberapa library lainnya. Ada OS, CV2, NumPy, dan Matplotlib ya. Oke, nah yang akan dibahas kali ini yaitu tiga teknik atau algoritma untuk mengenali wajah di OpenCV. Yang semuanya ini ada di OpenCV Contrib gitu ya. Kalau kita lihat di sini, beberapa algoritmanya yaitu yang kita bahas ada 3. Nah, ini ada eigenface, feature face, dan LBPH yaitu atau local binary pattern histogram. Begitu ya. Dan tiga-tiga ini merupakan bagian dari apa tadi? Begini ya. OpenCV Contrib. Oke, jadi OpenCV Contrib ini adalah bundle yang terpisah dari library utamanya OpenCV begitu. Jadi kontribusi ini semacam uji coba dulu yang baru setelah nanti sudah banyak orang pakai gitu, orang gunakan, baru biasanya akan di merge ke OpenCV oleh developernya. Oke. Ini sudah ya, ke face recognition, kita ke definisi dulu ya. Ya, jadi definisi face recognition yaitu pada intinya sistem mampu secara meaningful features gitu. Secara kemampuan dia bisa mengenali wajah gitu yang dilihat dari misalkan raut wajah, warna kulit, lalu bentuk lekukan, mata, hidung, dan misalkan mulut juga, sehingga kita bisa merepresentasikan secara data yang pada akhirnya bisa di-apply ke algoritma untuk klasifikasi begitu ya. Karena ujung-ujungnya sebenarnya untuk di face recognition ini sebenarnya kita mengklasifikasikan begitu. Begitu ya. Jadi misal kalau kita bisa membedakan gitu nantinya, misalkan ada wajah A, wajah si B, dan wajah si C misalkan. Nah, artinya dia bisa membedakan dari masing-masing wajah ini berdasarkan ciri-ciri yang diberikan. Oke. Nah, bagaimana sih caranya kita mengekstraksi fitur tersebut dalam artian mengenali ciri-ciri tersebut yang penting dari wajah, misalkan yang dimiliki oleh wajah A, B, dan C tadi gitu. Nah, yang pertama kita masuk ke eigenface di sini. Oke, jadi eigenface ini tergolong dalam algoritma yang dapat mereduksi dimensi data atau istilahnya yaitu dimensionality reduction. Ya, jadi dimensionality reduction, jadi mereduksi dimensi dari sebuah image begitu. Gitu ya. Ya, oke. Jadi karena misalkan kita bicara tentang dataset gambar, oke, dataset ini gambar ini memiliki tergolong ke dalam dimensionality yang tinggi. Kalau kita lihat ini dataset ya, gitu ya. Ini wajah-wajah kan masih jelas. Nah, dia memiliki dimensi yang tinggi seperti itu. Karena misalkan dia memiliki jumlah pixel yang besar, misalkan 100 pixel. Ya pasti jelas tinggi karena masih jelas tampak wajahnya. Gitu ya. Oke, nah dulu sebenarnya kalau kita lihat sebelum ada eigenface ini, artinya si dataset ini semuanya dimasukin gitu. Jadi kalau misalkan 100 ya dimasukin semua gitu. Jadi lumayan membuat berat proses
kerja gitu. Nah, makanya dengan teknik eigenvalue ini dari data-data set yang memiliki high dimensionality ini, ujung-ujungnya sebenarnya kita nggak semuanya dimasukin, karena are all dimension equality useful for us, artinya nggak semuanya dimasukin dengan kualitas yang bagus, artinya bisa dengan ujung-ujungnya dibuat dengan rendah gitu, yaitu dengan teknik eigenvalue ini. Ya, ini contoh misalkan kalau bisa lihat dari original image yang ini gitu, yang memiliki high dimensional itu, dan ini adalah contoh dari eigenvalue-nya, atau ini original image-nya lah gitu ya. Nah, tentu saja yang original image memiliki size dimensi yang lebih besar, misalkan tadi ya 100 kali 100 pixel, dan hasil eigenvalue-nya di sini bisa memiliki size yang lebih kecil. Nah, bisa juga misalkan dari 100 ini cuma 10 kali 10 pixel, itu bisa. Nah, tapi walaupun ukuran size-nya lebih kecil hasil dari eigenvalue ini, dia mampu merepresentasikan data originalnya. Yang artinya data yang penting dari originalitasnya ini itu cuma yang di eigenvalue-nya aja. Yang artinya key point inilah istilah kita bisa sebut. Jadi dia mengambil key point ke point dari original image ini, ya, yang mempunyai high dimensional ini ke dalam eigenvalue-nya gitu. Jelas ya. Jadi meskipun tampak hasilnya kurang bagus, sebenarnya ini hasil dari eigenvalue ini, tapi dia bisa merepresentasikan hasil dari wajah aslinya gitu, yang memiliki high definition tadi atau original image ini gitu. Ini teknik dari eigenvalue. Nah, set of eigenvalues can be generated by performing a mathematical process. Jadi ini yang melakukan proses ini semuanya yaitu sebuah algoritma matematik yang disebut dengan PCA atau Principal Component Analysis. Gitu ya. Jadi ini yang mengerjakan adalah PCA ini, si eigenvalues. Hasilnya seperti ini. Oke, meskipun begitu, tapi terdapat beberapa banyak kelemahan begitu dari eigenvalues ini. Meskipun dia sudah berhasil mereduksi sebuah gambar dari high menjadi low dimensional, dan dia bisa dikenali dan masih bisa berfungsi, tapi kelemahannya adalah hasilnya dari ini masing-masing muka atau wajah masih terdapat beberapa kemiripan begitu. Artinya bisa jadi dari masing-masing wajah ini bisa salah memprediksi wajah si A, B yang kemungkinan bisa tertukar. Itu adalah itu ya kelemahan dari PC ini. Oke, nah ini adalah eigenvalue, dan yang kedua kita ke Fisher phase. Fisher phase ini adalah kalau bisa dilihat ini pengembangan dari algoritma PCA ini. Ya. Jadi yang kita tahu PCA ini kan tadi digunakan untuk mereduksi dimensi yang digunakan di eigenvalue, yang bagus untuk merepresentasikan data yang rendah lah itu. Tapi kelemahannya tadi ya, tidak ada pertimbangan khusus antar misalkan AB tadi, artinya banyak secara kemiripannya itu tidak kuat begitu. Jadi masing-masing bisa salah memprediksi. Nah, sehingga muncul teknik lain dari PCI ini yang tadi dari yang digunakan oleh PCI oleh eigenvalue ini, muncul ya teknik yang kedua, yaitu Fisher phase. Jadi Fisher phase ini merupakan pengembangan dari PCA. Nah, yang kelemahannya tadi ya dari metode PCA tadi, yang artinya masih terdapat kesalahan memilah, kadang salah gitu ya, memprediksi kepunyaan wajah A atau B begitu. Nah, diperbaikinya di Fisher phase gitu ya. Jadi bahasa algoritmanya kalau tadi di eigenvalue menggunakan PCA, tapi kalau di Fisher phase dia menggunakan algoritma adalah linear discriminant analysis begitu ya. Mirip-mirip seperti PCA, tapi dia lebih menyempurnakan lah seperti itu. Oke, gitu ya. Kalau kita lihat dari apa yang dilakukan oleh Fisher phase ini.
Yang ketiga kita ke LBPH. LBPH ini adalah Local Binary Pattern Histogram. Ya, kalau dibandingkan dengan dua algoritma di atas yang berbasis eigen maupun pure phase, LBPH ini dia jauh lebih bagus begitu. Ya, karena dia berbasis local binary pattern. Yang namanya juga local binary pattern. Apa sih LBP ini? Ya, dia menghitung lihat dari gambar ini, dia menghitung threshold image berdasarkan neighbors pixelnya. Ini ya. Jadi misalkan kita ambil satu titik dari sebuah wajah, gitu, yang misalkan ini berukuran 3x3, patokan utamanya adalah pixel paling tengah. Ya, nih, misalkan distribusi nilai pixel ini seperti ini, ya, dia akan apply nilai original centernya menjadi threshold untuk membentuk sebuah nilai matrix binary, maka itu disebut dengan local binary pattern, gitu ya. Ini. Nah, kalau yang di atas kita lihat di sini, nih hasil threshold ini lari ke sini. Nah, caranya dia mengambil di tengah ini, dirubah menjadi LBP dalam binary code. Yang di atas 160 gitu, ya, dia menjadi atau kita set menjadi 1, dan bila kurang dari 160 di set menjadi 0. Nah, setelah dibuat representasi thresholdnya, data bentuk kotak seperti ini. Tiap digit hasil thresholdnya searah jarum jam, dibaca seperti ini. Gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat 160 di tengah ya, yang di atas 160 di 1 ya ini, gitu. Ini kurang 0, makanya dia 0 juga. Ini 0, ini lebih dari 160 maka 1, ini 1 dan 0. Dimasukkan ke sini threshold dan menjadi LBP binary code, dirubah menjadi binary, hitung dari searah jarum jam. Ya, mulai dari sini dulu. Jadi bacanya adalah 0 dari sini ke sini, ditransfer menjadi binary menjadi 00100011. Dan setelahnya itu ya dikonversi menjadi desimal. Ya, dari binary ini menjadi desimal, hasilnya adalah 35. Begitu ya. Jadi yang semula di sini 160 pixel dirubah menjadi 35 gitu. Dan ini terus dilakukan untuk semua titik yang ada di gambar. Ini baru sampai satu titik sini nih, dan dia muter semua, begitu ya, sampai benar-benar kena semua, begitu ya. Jadi itu perbedaan antara ketiga algoritma, yaitu antara eigenphase, Fisher phase, dan LBPH. Nah, kalau eigenphase tadi berdasarkan reduksi dimensi, lalu Fisher phase memaksimalkan diskriminasi antar kelas, dan bisa dibedakan masing-masing labelnya nanti ya. Dan sedangkan di LBPH membawa konsep yang berbeda. Nah, dia berbasis algoritma untuk feature texture classification, yaitu dia dari sisi neighbornya begitu ya. Gitu ya. Nah, kemudian kita coba implementasikan ya di OpenCV ya. Yang akan kita lakukan yaitu kita mempersiapkan dataset gambarnya yang akan di sini kita coba mengidentifikasikan dari masing-masing gambar. Kita akan coba ya, misalkan si A, si B, dan sebagainya. Kita siapkan datasetnya. Ini ada di folder dataset yang sudah disiapkan. Begitu, ada di sini dataset. Nah, ini ya, kita bisa lihat. Ini adalah contoh dataset wajah-wajah ya, para tokoh-tokoh dunia yang kita lihat. Di sini ada Colin Powell, ada Donald Rumsfeld, ada George W. Bush atau George Bush ya, Gerald Schroeder, dan Tony Blair. Itu ya. Ini adalah beberapa dataset 5 folder dataset dari tokoh-tokoh dunia. Yang ini diambil dari LFV dataset begitu ya. Oke. Jadi masing-masing folder ada di dalam folder dataset, ada folder lagi, 5 folder lagi
dengan nama foldernya masing-masing tokohnya. Oke, terus di dalam folder juga kira-kira ada kisaran semacam ya, itu kurang lebih 80 ya, 80 foto begitu ya, 80 foto dan 70, jadi semuanya nggak sama ya, 80 70 gitu. Nah, selanjutnya kita buat modul yang dapat membedakan dari kelima gambar tadi dengan menggunakan 3 algoritma ya, yang di atas seperti Eigenface, Fisher-Face, dan BPH begitu. Nah, di sini kita akan coba dulu function ya. Function show dataset yang digunakan untuk menampilkan gambar-gambar dari 5 gambar yang paling awal. Jadi nggak semuanya nanti akan ditampilkan. Kita coba ambil 5 data atau 5 gambar, 5 wajah yang paling atas, yang paling awal gitu. Di sini juga ada subplot ya, subplot untuk menampilkan 5 gambar. Gambarnya seperti apa ya? Subplot ini berarti ditampilkan secara samping begitu. Atau kalau di sini ada 5 ya, berarti ada 5 foto nanti yang ditampilkan secara ke samping gitu. Jadi nanti ada masing-masing foto akan ditampilkan 5 begitu. Jadi ada 5 row lah. Oke. Setelah itu di bawahnya menggunakan library OS yang akan kita gunakan begitu. Ini sama ya. Dan sini datasetnya juga akan panggil library OS untuk membaca folder dari dataset. Jadi tiap nama foldernya, yang tadi ini kan dataset nih, nama folder dataset folder, kemudian dalam folder juga ada nama set, ada folder lagi, namanya ya nama toko-toko tadi, begitu ya. Maka di dalam for ada for lagi, artinya dicek karena masing-masing mempunyai subfolder di dalamnya yang akan dibaca juga subfolder tadi begitu. Nah, selanjutnya dilakukan imprint. Ini imprint tujuannya untuk dibaca si foldernya dari keseluruhan nama-nama file. Nah, kemudian di sini akan digabungkan antara nama datasetnya, folder, dan namanya nantinya ya. Lalu coba kita run, apakah bisa? Terusin dulu ya. Oke, sekarang ya, sekarang. Nah, ini akan menghasilkan dari label ini dari masing-masing folder tadi 5 teratas ya, name-nya itu adalah ngambil dari nama folder subfolder dataset tadi begitu. Nah, ini ya, jadi diambil adalah nama uniknya yang dari keseluruhan nama name tadi yang dari 5 tadi. Nah, selanjutnya kita coba lakukan preview dari 5 gambar teratas dari masing-masing kelas atau masing-masing nama labelnya. Nah, kita coba run. Nah, ini ya. Ya, sebelum tadi berarti dari masing-masing folder itu akan tampilkan 5 foto teratas ya, terawal ya. Ada Colin Powell, kemudian coba kita scroll ke bawah, ada Donald Rumsfeld gitu, ada George Bush lah, kemudian ada dua terakhir yaitu Gareth Holder dan Tony Blair gitu ya. Oke, jadi itu sudah ditampilkan dari dataset itu yang ditampilkan hanya 5 ya, teratas atau 5 awal. Oke, kemudian selanjutnya kalau kita lihat di sini dari masing-masing foto atau gambar yang sudah dapat di-detect gitu, kita lihat ya, kita bisa lihat di sini dari masing gambar ini sebenarnya masih ada background ya, ada background, juga ada bahunya. Nah, kenapa seperti itu ya, karena dari dataset ya, tapi sebenarnya yang dibutuhkan dari
face recognition ini sebenarnya yang dibutuhkan hanya wajahnya saja, di bagian wajahnya saja. Diusahakan tidak boleh ada background maupun hal lain, misalkan bahunya juga di sini, karena nanti di situ bisa dibilang akan mengganggu dalam proses mengklasifikasiannya, begitu. Bisa juga istilahnya menghasilkan noise lah, noise. Jadi bisa mengakibatkan proses klasifikasinya itu nggak berhasil, gitu. Akan mengganggu lah. Makanya yang akan dilakukan sekarang selanjutnya yaitu kita akan coba mengcrop hanya di bagian, hanya di bagian wajahnya saja, dan kita coba menghilangkan bagian background maupun bahu-bahunya, gitu ya. Jadi crop, lalu kemudian di sini ada resize-nya ini tetap ya, pada saat di crop juga akan ke dalam ukuran yang sebenarnya, yaitu 100x100. Jadi nggak berkurang secara ukuran juga. Di convert ke grayscale ya. Jadi stepnya itu di convert dalam grayscale dulu, lalu di detect face area dengan menggunakan cascade classifier yang sudah kita lakukan kemarin, gitu ya. Gitu stepnya. Nah, pertanyaannya di sini bagaimana kita bisa mengcrop bagian wajahnya saja, gitu ya. Tadi ya, jadi kita menggunakan teknik yang kemarin yaitu dengan cascade classifier. Cascade classifier yang nanti kita coba apply-kan yaitu nanti ke setiap gambar pada dataset yang kita punya. Nah, kita suruh dia bagaimana si cascade ini dia mendetek hanya bagian wajahnya saja, gitu. Jadi mengindahkan background dan misalkan bahunya lah, begitu. Setelah itu lalu di crop, gitu ya. Nah, makanya di sini ada sebuah function detect face. Kita coba bikin detect face function. Ya, kemudian di sini aja kita convert menjadi grayscale dulu, kemudian kita apply-kan ke face cascade-nya ini panggil ke atas, kita panggil cascade hard cascade classifier default XML, begitu, untuk bisa mendetek bagian wajahnya yang kemarin kita sudah bahas, gitu ya. Dan setelah terbentuk hasil cropannya, lalu hasil crop tersebut di reset ke dalam ukuran 100x100 pixel, ya. Oke. Nah, jika tidak ketemu di sini, artinya misal hasil dari detect face-nya tidak bisa mendeteksi bagian wajahnya, maka akan mencetak face not found in image index, gitu. Oke ya. Kita juga di sini panggil function detect face-nya. Nah, kita akan lakukan iterate untuk semua gambar, ya. Gambar yang hasilkan hasil cropnya ini akan dimasukkan ke dalam crop image di sini, begitu. Kita bikin crop image di sini, mana yang benar gitu, yang merupakan posisi wajahnya. Kalau tidak ada atau tidak ditemukan atau image-nya sama dengan none ini, ya kita akan delete di bagian yang tidak bisa mendeteksi wajahnya, gitu ya. Yang akan kita delete yaitu bagian namanya ya, ini. Oke. Nah, ini kita coba run dulu dari sini dulu ya, runningin dulu cascade-nya. Oke, kemudian function detect face-nya kita run lagi, dan terakhir kita coba crop. Nah, kita lihat labelnya dulu apakah berhasil. Nah, ini berarti yang ada dua ya, yang ngedetect ternyata ada dua foto yang tidak terdetek. Artinya file not found in image-nya berapa, ada di 68. 68 itu berarti kepunyaan yang pertama ya, Colin Powell kalau nggak salah ya, karena kan dia kan satu folder download 80. Nah, ini 68 berarti di antara 1 sampai 80 ini kepunyaan Colin Powell ternyata. Kemungkinan sih nggak akan detect apa ya, mungkin karena posisi wajahnya yang misalkan miring begitu, sehingga si cascade classifier ini tidak bisa mendetek si wajah tersebut, begitu.
juga punya misalkan di sini 170 ini bukan kira-kira bus ya, bisa juga itu. Jadi ada dua yang tidak terdetek karena posisi wajahnya mungkin yang terlalu ekstrim, tidak menghadap ke depan secara hard cascade-nya, dia menghadap ke samping, maka dia tidak terdetek. Nah, ini kemudian kita coba tampil ya. Nah, ini tampil beberapa wajah yang sudah dilakukan penerapan hard cascade-nya, artinya hanya fokus di bagian wajahnya saja, di mana bagian background dan bahunya sudah tidak ada. Nah, sudah bisa ya. Oke. Jadi ini tampil kropan wajahnya dengan menggunakan function detect face tadi ya. Nah, apakah benar sudah pas hanya di bagian wajahnya saja? Nah, ya ini sudah pas di sini. Ya, artinya kalau dari background dan noise tadi atau bahu tadi sudah tidak ada. Gitu ya. Nah, coba sekarang kita jalankan dulu sebentar. Names. Oke, banyak ya. Kemudian print label juga. Oke. Nah, sekarang kita akan coba buat representasi yang akan kita coba sekarang, itu representasi dari numerik ya, dari list name yang sudah kita punya ini, gitu ya, dari dataset yang kita punya. Nah, kenapa kita harus lakukan representasi numerik? Ya, artinya dari nama-nama ini nggak bisa si algoritma face recognition ini nggak bisa nerima data-data berupa teks ya, tapi dia hanya bisa nerima data-data berupa numeral. Nah, jadi akan kita buat sekarang, yaitu kita coba akan merubah data tekstual ini ke dalam data numerik ya, atau istilahnya representasi numerik. Gitu ya. Oke, nah, caranya kita coba print label sudah. Nah, kita gunakan di sini name fact ya, name fact, yaitu kita coba gunakan, kita akan mengiterasikan menggunakan inline di sini ya, inline nama di dalam names dengan menggunakan npwhere. Nanti hasilnya seperti ini. Kalau kita run, Ctrl Enter. Oops, sebentar. Oh, ini belum di run atasnya. Sebentar ya. Oh, udah, sebentar ya. Saya reply lagi, coba. Ini sudah, oke. Main juga sudah. Iya. Nah, ini gitu ya. Jadi ini berupa representasi numerik ya. Ya, dari 0 sampai 4 kalau kita lihat di sini berarti dari 0 ini sudah kelihatan ini kepunyaan siapa ya. Jadi punyaan yang Colin Powell, yang satu ini kepunyaan Donald Rumsfeld, kemudian Josh Bush, yang ketiga Gerald, dan terakhir adalah Tony Blair yang keempat, gitu ya. Jadi nanti yang akan kita apply ke dalam algoritma face recognition itu dari name fact ini, begitu ya. Oke, selanjutnya tadi setelah kita rubah name vektornya menjadi numerik seperti ini, kita akan coba masuk, kita apply ke dalam 3 algoritma face recognition ya, yaitu eigenface, face surface, dan LBPH-nya. Nah, kita mulai dari eigenface gitu. Kita akan coba yang pertama ini komenkan dulu. Untuk yang eigenface, cv2.face.eigenface recognizer underscore create di sini. Dan dia akan membuat sebuah model ya, objek bernama model. Nah, selanjutnya kita training ya, kita coba trainingkan data modelnya, kita apply dataset dari crop image ini dan name vektornya, gitu ya. Oke, kita coba run dulu, bikin model, kemudian coba kita runningkan dulu. Sebentar ya, ini belum berhasil apa nih.
Bentar ya. Kita coba apply lagi. Nah ini proses training ya, lumayan lama dari crop image tadi, tapi nggak terlalu lama juga tergantung dari data set, berapa jumlah dataset yang kita punya. Kalau tadi yang tadi kita punya sih nggak terlalu banyak, nah ini sudah selesai. Tapi kalau data yang bisa ratusan, ya bisa berjam-jam gitu ya. Nah ini sudah selesai. Nah model train ini digunakan untuk melakukan proses training dengan memasukkan parameter ya. Yang pertama di sini ada parameter crop image gitu, yaitu list gambar wajah yang kita punya. Dan yang kedua, parameter yang kedua ada name vector tadi ya, yang representasi numerik tadi dan labelnya. Dan selanjutnya kita save ya, kita save dan load modelnya dengan menggunakan model .save. Kita kasih nama misalkan eigenface model, kita ganti ya, eigenface model. Oke, kemudian yang bawah juga jangan lupa juga di sama. Oke, coba run. Oke, kemudian yang setelah di run juga kita harus loadkan, kita read ulang. Sekarang kita coba tes ya, tes modelnya. Ini ada pet test. Nah, kita coba ke directory test. Kalau kita lihat di sini ada directory test. Nah, ini di sini ada directory yang sudah kita buat, yang sudah dibuat, yaitu diambil ada beberapa secara acak 5 wajah lah ya, kita ambil 5 wajah saja. Ya, pertama kita baca dulu. Nah, kita baca dulu path-nya yang dari folder testa ini. Begitu. Kita apply-kan ke detect face. Oke. Nah, kemudian function yang di atas ini untuk mengcrop lokasi wajahnya. Begitu. Nah, selanjutnya kita coba apply-kan dengan .predict seperti ini. Nah, ya. Oke. Setelah itu kita juga coba akan mengembalikan ini ada confidence ya. Oke, confidence ini untuk levelnya atau persentase berapa mungkin hasil tepatnya gitu, istilahnya apa ya, seberapa tepat hasil klasifikasinya begitu ya. Selanjutnya kita coba insya-kan ya, insya-kan kita tampilkan hasilnya, akan muncul berapa persentase dari prediknya gitu ya. Kita coba run. Nah ini dia Colin Powell. Nah bagus ya, confidence-nya 0,0 begitu, dan hasilnya betul. Ini Colin Powell. Kita coba misalkan dengan direktur yang lain, misalkan kita coba yang 15, apakah masih benar Colin Powell kritiknya? Ya betul ya, meskipun ini kondisinya sedikit miring juga ini tetap terdetek Colin Powell gitu ya. Nah, sekarang kita coba, kemudian kita akan coba iterate ya. Iterate ke dalam folder ya dataset ya. Pertama kita baca file name-nya, lalu kita apply ke detect face. Gitu. Kita baca file name-nya, lalu ke detect face untuk mengcrop wajahnya saja. Dan di dalam list actual name sini di save file name-nya saja yang kita mau ambil, dan atau di sini kita akan menghilangkan 9 dari karakter terakhir gitu ya. Jadi actual names kita ambil hanya namanya saja. Kita menghilangkan 9 karakter terakhir gitu ya. Lalu disimpan dalam predict name hasil dari model .predict tadi ya. Oke, juga kita masukkan predict name-nya juga di sini ya. Confidence append dan sebagainya di sini, dan terakhir kita coba print ya untuk melihat apa nanti apa seperti apa, prediknya apa, dan confidence berapa
gitu ya. Coba kita run dulu ya. Nah, ini dia hasilnya. Jadi ini tampil ke bawah ya, bukan berbentuk row lagi seperti tadi. Nah, ini ke bawah yang ditampilkan ini actual, predict dan confidence-nya gitu. Jadi actualnya dari gambar nama file asli, lalu predictnya ini hasilnya ya. Benar, Colin Powell. Coba lihat ini untuk cek ke semua ya, data yang di dalam folder test tadi, masing-masing diambil 5 wajah, mana yang betul. Tapi rata-rata ini benar. Ya, kita coba lihat, oke. Dan terakhir, nah ini ya, ada yang salah. Ini aktualnya ini ternyata prediknya padahal kan dia masih Donald Rumsfeld begitu. Gitu ya. Tapi rata-rata betul. Oke. Iya. Oke. Nah, sebenarnya untuk Colin Powell hampir semuanya betul, tapi ada juga yang di sini yang salah predik tadi ya, yang Donald Rumsfeld yang terpredik ini sebagai Tony Blair tadi ya. Oke. Nah, sebenarnya kita bisa ukur setiap data yang kita tes, yang kita punya ini seberapa akurat dan berapa yang tidak akurat gitu. Nah, kita masuk sekarang ke convolutional matrix. Nah, ini sebenarnya kalau convolutional matrix sebenarnya hanya untuk proses pembacaannya saja, untuk melihat dari data tes yang kita tes dari sejumlah dataset ini yang terprediknya itu berapa yang benar dan berapa yang salah nantinya, gitu ya. Jadi untuk melihat secara overview saja, kalau kita artikan di sini, artinya kita bisa ukur ya semua yang kita punya ini dengan convolutional matrix dalam bentuk overview secara keseluruhan di data mana atau di kelas mana yang hasil deteksinya itu banyak yang salah. Dan kalau lihat seperti ini mungkin sedikit susah ya kalau kita lihat ini gitu, karena harus scroll ke bawah datanya. Tapi dengan convolutional matrix mungkin dengan metrik akan lebih mudah untuk pembacaan mana yang benar dan salah secara prediksinya. Oke, gitu ya. Nah, di sini di convolutional matrix ini sebenarnya sebelum kita masuk kita butuh yang namanya sebuah library ya. Ini scikit-learn. Kita masukkan scikit-learn. Di sini kita import convolutional matrix-nya. Gitu untuk bersama GSK. Kita panggil ini dulu. Kemudian setelah itu di sini kita ada sebuah function. Ini fungsinya plot convolutional matrix. Nanti dia bekerja untuk mengupload untuk tampilannya supaya lebih bagus sebenarnya. Ini gitu ya, dengan mengambil convolutional matrix ini. Kita coba run-kan. Kita run dulu. Oke, sudah selesai. Kita coba run, Ctrl Enter lagi. Oke. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita run ya, kita bisa lihat di sini untuk masing-masing class name. Oh, masih ada ya di sini. Jadi kita panggil convolutional matrix-nya atau scikit-learn sklearn ini kita kasih nama CNF matrix dengan nama CNF matrix. Kita masukkan ke function plot tadi ya, plot convolutional matrix tadi dari ke atas yang tadi ya. Ini gitu. Lalu kita di sini bisa memasukkan kelasnya yaitu sama dengan dengan label ya atau nama-nama yang ada di dalam dataset kita yang 5 tadi. Dan kita kasih title nanti di sini di bawahnya ya, kita kasih nama dengan convolutional matrix for data test. Nah, ini hasilnya ya. Kita run. Nah, ini dia. Begitu. Oke. Nah, cara bacanya kita bisa di sini sebuah convolutional matrix for data test dataset. Ini title-nya. Di sini kita bisa lihat distribusi untuk masing-masing kelas nama ya. Nah, di sini kita bisa melihat sisi vertikal yang ada di sini. Ini labelnya, disebut label atau actual datanya. Ya, true label atau actual datanya. Dan yang di sini di bawah horizontal ini disebutnya predict ya. Label predict atau predicted label. Nah, cara bacanya mungkin dari awal dari sini dari Colin Powell, yaitu kita bisa lihat dari 5 data. Oke.
terdeteksi dengan sempurna sebagai Colin Powell. Ini 0 semua ya, nah dia tepat begitu, terpredik sebagai Colin Powell. Berarti semua data Colin Powell terdeteksi dengan sempurna. Lalu kita coba ke yang kedua, ke Donald Rumsfeld. Dari total 5, ternyata yang betulnya hanya 4. Tadi yang di atas ya, kita lihat yang terdetek sebagai apa tadi? Donald Rumsfeld ya. Donald Rumsfeld yang terdetek sebagai George Walker Bush. Begitu. Nah, ini yang salahnya, sorry sebentar ya, tadi salah apa ya? Oh, Tony Blair, sorry. Yang George Walker Bush banyak yang salah. Kemudian ini juga salah. Nah, ini kita lihat lah. Tony Rumsfeld sebagai Tony Blair. Maksudnya seperti itu ya. Sebagai Tony Blair. Nah, ya ini. Gitu ya. Jadi Donald Rumsfeld dari total 5 yang sesuai prediknya itu 4 sebagai Donald Rumsfeld dan 1 ada yang salah. Yang dikenali sebagai Tony Blair. Demikian lalu George W. Bush ada 5, 3 yang salah. Gitu. Jadi salah ya. Ini sama cara bacanya dari sini-sini. Nah, ini sama seperti Gerald ini sama seperti Colin Powell. Dia terpredik semua ya, betul. Nah, ini yang paling jelek ya. Ternyata di si Tony Blair. Dari total 5, yang terpredik benar ini cuma 2 sebagai Tony Blair. Ini itu yang sisanya 1 terdetek sebagai Colin Powell dan 2 itu terdetek sebagai Donald Rumsfeld. Gitu ya. Jadi ini cara baca dari confusion metric for dataset yang kita punya, gitu. Ketimbang tadi kita dengan cara seperti ini. Nah, hasil dari confusion metric ini kita bisa lihat overview kelas mana yang punya hasil yang jelek dan paling bagus. Ternyata yang paling bagus ya Colin Powell dan ini ya Gerald Shorter, gitu ya. Yang paling jelek adalah Tony Blair, begitu ya. Nah, tadi setelah kita membuat conversion metric ini, kita bisa olah lagi hasil dari conversion metricnya ini ke dalam hasil yang lebih detail lagi ya. Artinya juga bisa dikatakan ini masih kurang gitu ya, karena ini bisa dilihat masih ada beberapa pembacaannya belum satu kelas gitu, tapi per kelas ya masing-masing beda. Nah, artinya biasanya kalau kita berhadapan dengan sebuah model yang misalkan di machine learning seperti itu, kita bisa taunya itu dengan yang biasa ditampilkan itu seberapa akurat dari model yang ditampilkan itu dalam bentuk persentasenya gitu. Nah, kalau misalkan kita punya sebuah model 90% akurat misalkan, ya berarti kalau dikasih 10 data, yang 9 dari 10 data ini bisa terprediksi dan benar gitu ya. Nah, kita bisa lakukan melalui library scikit-learn ya. Di sini ada modul atau ada function yang namanya classification report. Yang coba kita akan masukkan dari modul metrik ya. Nah, classification report ini akan mengenerate report mulai dari menampilkan akurasi, nanti hasilnya nih akurasi, kemudian precision, akurasi, precision, lalu recall, dan advanced score-nya itu berapa, begitu ya. Nah, kita bisa langsung coba import saja. Oke, gitu ya. Nah, kita coba run lagi. Ya, nah ini hasilnya dari yang dataset yang kita punya dari folder test tadi, begitu ya. Oke, sebentar, kita hilangin dulu supaya enggak. Nah, ini oke ya. Jadi cara lihatnya adalah kita masukkan di sini ya, kita masukkan classification report, lalu kita masukkan actual names, predicted names, dan target names. Lalu akan muncul seperti ini hasilnya ya, classification report for test database, ini labelnya gitu ya. Kita bisa lihat hasilnya adalah classification report. Kita bisa lihat result matrix dari masing-masing kelas, Colin Powell, Donald Rumsfeld, George W. Bush, Gerald Shorter gitu ya, Tony Blair, dan kita lihat masing-masing ini berapa akurasinya gitu ya.
Nah, kalau lihat akurasinya kita bisa lihat ini totalnya adalah 0,78 ya. Dari 10 misalkan. Artinya bisa dikatakan ya terprediksi ya. Ada yang terprediksi dengan betul karena di atas 5. Tapi biasanya tidak cukup dengan hanya akurasi saja. Ya, kalau kita berhadapan dengan kasus klasifikasi, ya kita harus perhatikan juga apa yang dimaksud dengan precision dan recall. Begitu. Kalau kaitannya dengan bagaimana kita akan mengukur seberapa bagus model yang nanti akan kita hasilkan. Oke, kalau di sini hasilnya adalah 0,72 di sini, ya berarti apa benar-benar bagus. Oke, jangan-jangan akuratnya hanya untuk satu kelas saja. Misalkan tadi ya, satu kelasnya hanya Colin Powell atau juga ada Gerard Soder gitu yang bagus begitu ya. Sedangkan di sini kita lihat Tony Blair klasifikasinya di bawah 50% gitu ya. Mana? Ya, di bawah 50% ya akurasinya. Ya kan? Di bawah 50%. Yang di atas itu ada, nah ini Gerard Soder ya udah 1 sudah sempurna. Tapi di Colin Powell di atas 50 sudah bagus gitu ya. Mendekati 1 lah. Sempurnanya kan 1. Nah, yang di bawah 50 ya bisa kelihatan ini ada Tony Blair ya, secara presisi dan secara recall-nya. Artinya di Tony Blair ini banyak yang tidak terklasifikasi dengan baik, gitu ya. Banyak yang diprediksi sebagai label lain tadi ya. Nah, ini menjadikan hasil operasinya itu kurang akurat. Nah, maksudnya nggak tepat secara benar 0,72 tadi, gitu, secara akurasinya. Kalau digenapkan lah atau disimpulkan. Artinya ini punya kelas yang mana gitu. Nah, itu kalau bisa dibilang untuk Conviber ini ya ini bisa dibilang salah ya gitu. Nah, kemudian kita lihat di sini sehingga jika kasusnya diklasifikasikan ya, kita bisa bandingkan juga dengan hasil presisi dan recall-nya. Nanti kita lihat ya. Presisi dan recall-nya itu kita hitung gitu. Nah, presisi dan recall ini yang presisi dan recall yang tinggi ini menandakan bahwa hasil modelnya itu juga bagus gitu ya. Ini bagus sempurna. Yang perlu kita cari yaitu hasil dari akurasinya. Itu juga harus tinggi nantinya. Gitu ya. Kalau kita lihat di sini precision dan recall-nya untuk Tony Blair itu rendah ya. Kita ulang lagi ya karena itu bisa bilang hasil confusion metricnya juga untuk Tony Blair juga jelek ya. Kurang bagus sehingga hasil precision dan recall juga yang bagusnya adalah harus bagaimana caranya bisa mendekati 1. Oke. Itu ya sedikit mengenai confusion metric ya. Dari hasil confusion metric nanti akan kita coba sempurnakan dengan precision dan recall. Nah, kalau kita lihat di sini ada precision dan recall ya sebenarnya. Bagaimana sih cara mendapatkan nilai precision dan recall ini? Nah, kita mungkin sekarang ke sini ya, ke precision dan recall. Nah, misalkan kita punya sebuah kasus bagaimana kita mau memprediksi atau mendeteksi gambar ini ya, kucing dengan yang bukan kucing gitu atau anjing di sini. Oke, jadi datasetnya misalkan kita punya data kucing ya dan dataset anjing di sini. Artinya kita punya 2 kelas. Kita akan coba buat precision dan recall-nya itu kita harus pertama mengetahui dulu nih apa yang disebut dengan true positif, false positif, true negatif, dan false negatif. Nah, dalam konteks ini, dalam algoritma yang akan kita coba gunakan untuk membuat model yaitu untuk mendeteksi kucing. Ini ya, kita coba mendeteksi kucing. Nah, misalkan di sini kita punya data tes kucing ada 9. 4589 dan tes kucing juga dan tes anjing ya hatinya ya ini ada 7. Kita akan coba fokus ke data kucingnya yang mau kita ambil gitu. Nah, katakanlah kita sudah punya atau berhasil membuat model dan model ini kita apply ke seluruh data tes ini ya. Nah, hasil prediksi si model ini bilang yang disebut dengan kucing ini menurut si model itu atau menurut dia ini adalah ada di lingkaran ini begitu.
menurut dia ya, si model yang dihasilkan ini ternyata kucing ini ada di dalam kotak ini, di dalam kotak warna apa nih, orange ya, begitu. Nah, padahal si kucing ini sebenarnya adalah yang ada dalam kotak ini, gitu, bagiannya, gitu ya. Nah, berarti bisa dilihat di sini ada sekitar 5 kucing yang sebenarnya kucing ini tidak terprediksi sebagai kucing, gitu. Justru yang terprediksi malah objek lain, yaitu 2 anjing di sini, gitu ya. Dan bisa dilihat di sini juga di sebelahnya ada data yang bukan kucing, malah si model dibilang anjing gitu ya. Kemudian tapi yang dianggap kucing ini 2, ini dianggapnya kucing, begitu. Oke. Nah, di area yang bukan kucing, yang diprediksi sebagai kucing ini disebut dengan false positive. Yang ini ya. Ini false positive. Nah, yang sebenarnya yang mau kita lihat, yang hasil prediksi yang benarnya ini, itu disebutnya adalah true positive. Artinya, area yang hasil prediksi ini benar-benar kucing, yaitu benar kucing. Itu sebutnya true positive. Kemudian, area yang istilahnya benar-benar kucing, tapi si model tidak bisa memprediksi itu kucing, itu disebut adalah false negative atau FN. Dan yang terakhir sebaliknya, gitu, yang bukan kucing dan tidak terprediksi itu kucing, itu disebutnya adalah true negative, gitu ya. Nah, dari istilah-istilah ini, dari TP, FP, FN, dan TN ini, kita bisa merekonstruksikan si precision dan recall-nya ini seperti itu, begitu ya. Artinya yang sebenarnya yang kita cari sebenarnya true positif gitu. Tapi ternyata juga ada beberapa yang dianggapnya false positif, yang dianggapnya objek lain, yang dianggapnya objek yang mau kita cari, mau kita prediksikan. Nah, rumus dari presisi kita lihat di sini, begitu ya. Berarti true positif dibagi true positif ditambah false positif. Atau kalau kita lihat di sini berarti 4 kucing ditambah 4 ditambah false positif ini ya 2 gitu. Dan yang untuk yang recall berarti true positif dibagi true positif ditambah false negatif, itu 4 ditambah 4 ditambah 5 ya di luarnya itu, gitu ya. Nah, intinya dari precision ini gitu ya. Ya, tadi dibilang kalau misalkan yang dicari adalah cari yang mendekati 1 gitu. Artinya mendekati sempurna begitu ya. Demikian juga untuk yang recall-nya. Oke, nah ini kita sudah coba untuk yang menggunakan eigenface. Sekarang kita coba untuk model yang selanjutnya ya, yaitu apa nih? Feature face ya. Di atas. Nah, ini yang feature face. Oke, ini kita komenkan lagi. Nah, kita coba ke yang model feature face recognizer. Gitu ya. Kita run lagi. Ya, lalu jadi di feature face ini yang di awal tadi kita bilang ini merupakan perbaikan ya dari model eigenface gitu. Nanti kita coba apakah dengan model feature face ini ada perbaikan ya dari eigenface sebelumnya dari sisi akurasi tadi ya. Oke, ini sudah kita komenkan, lalu kita apply trend kan, Ctrl Enter lagi. Ini tunggu beberapa saat ya, butuh waktu karena banyak data di dalamnya ya. Oke, lalu setelah itu kita ganti di sini tulisannya. Kalau tadi eigenface kita coba dengan menggunakan feature face ya. Feature face model. Oke, ini juga kita coba kopikan saja. Oke. Lalu kita apa nih? Save dan kita run, kita read begitu. Nah, lalu kita coba tes hasilnya seperti apa. Kita
tes modelnya ya. Kita coba dengan yang masih Colin Powell yang 015 apa masih terdetek Colin Powell. Oke, masih ya. Colin Powell, betul. Masih Colin Powell. Kemudian misalkan kita coba yang lain lagi, apakah masih Colin Powell? Juga Colin Powell ya. Betul. Nah, ini kita tes. Nah, sekarang coba ke semua data tes ya. Apakah betul hasilnya? Kita jalankan, kita run. Masih butuh waktu. Nah, ini juga. Nah, coba kita lihat hasilnya. Bagaimana hasilnya? Kita mungkin kalau dari sini mungkin sedikit susah. Kita coba lihat result summary-nya dengan menggunakan conversion metric. Kita run lagi dan coba kita run. Oke. Kalau kita run lagi. Nah, secara conversion metric, nah ini ada perbaikan ya. Ini sudah 5 untuk Donald Rumsfeld. Kalau tadi kan 41 nih yang nggak kena. George W juga ada, dan ini juga ada perbaikan ternyata ya di Tony Blair. Kalau tadi kita lihat kan di sini ada 2 ya. Nah, ini sudah mulai naik, ada 3, ada nambah 1 ya perbaikan. Dan ini juga sudah bagus, sudah 5. Kalau tadi 4, ini 1 masih terdetek sebagai Tony Blair untuk yang Donald Rumsfeld. Gitu. Nah, kita coba sekarang dengan menggunakan classification report-nya seperti apa? Apakah secara persentase naik? Kalau kita lihat di sini ya 072 ya, ini 033 dan 040 untuk yang Tony Blair, apakah ada perbaikan? Control Enter. Nah, betul ya, ada perbaikan ternyata menjadi 0,88. Nah, lumayan bagus nih dari 72 menjadi 88. Begitu. Lumayan bagus ya. Jadi sudah ada peningkatan nih secara model, berarti sudah berhasil. Sudah terbukti bahwasanya untuk yang Fisher Face ini ada perbaikan dari model Eigenface. Ya gitu ya. Kalau tadi di sini untuk Tony Blair tadi berapa? 0,33 menjadi 0,75 ya. Dan untuk yang recall-nya dari Tony Blair yang tadi 40 menjadi 60. Dan yang akurasinya dari 0,72 menjadi 88. Ya, sudah berapa persen tuh naiknya. Gitu ya. Nah, sekarang terakhir kita coba untuk yang model yang terakhir dengan model LBPH. Apakah ada benar-benar kenaikannya? Kita catat dulu ya, cek dulu. Kita ingat dulu. Kalau tadi berapa? 0,75 untuk yang paling jelek aja ya, Tony Blair, dan 0,60 untuk yang precision dan recall-nya, dan akurasinya adalah 0,88. Apakah ada perbaikan peningkatan secara persentase? Kalau kita menggunakan model yang terakhir yaitu LBPH. Oke, kita buka dulu, uncomment-kan dulu untuk yang LBPH Face Recognizer. Jangan lupa kita juga ganti ininya LBPH. Oke. Begitu. Sekarang lagi enter ya. Lalu kita juga trend lagi. Apply trendnya. Nah, cepat ya. Kemudian kita save dan read. Iya. Oke, dalam model juga read. Kemudian tes modelnya dan Colin Powell ya, betul masih ya. Gitu. Nah, kita coba untuk yang semua data tes. Semua data untuk lihatnya kita kesini saja, kita run lagi dari conversion metricnya seperti apa ya, kita lihat. Oke, juga sama, sini kita run lagi semua. Apakah hasilnya sama? Iya, betul ya, jadi sudah hampir 5 semua dan ini sudah naik. Jadi artinya sudah terbukti kalau secara conversion metric ini sudah hampir mendekati precision-nya. Prediction-nya sudah sempurna ya, 555 semua. Teman-teman Tony Blair nih yang masih kurang, ada satu yang dianggap belum kena gitu ya. Di Donald Rumsfeld masih dianggap Donald Rumsfeld untuk yang Tony Blair. Oke, nah, kita coba yang terakhir dengan classification report-nya seperti apa. Hasilnya apakah secara persentase dia naik. Oke, ini sudah satu semua untuk recall-nya. Ya, dan juga sudah satu untuk Tony Blair. Dan sudah hampir sempurna nih, mendekati 1 untuk akurasinya.
dari 5 model ini yang diambil. Dan artinya sudah bisa kita simpulkan, berarti untuk yang model LBPH ini menjadi model yang paling mendekati ya, sempurna dari 2 model sebelumnya, yaitu Eigenface dan Fisherface, gitu ya. Oke, selanjutnya kita coba mencoba memasukkan ya satu data set lagi, gitu ya, satu library, ya data ya, wajah satu wajah, artinya dari kita sendiri, punya kita sendiri, kita ambil dari webcam kita ini. Jadi kita mau meng-create dataset for our face sendiri. Nah, ini kita masukin misalkan datasetnya kita namakan dengan misalkan Adi ya, begitu. Oke, jadi nanti artinya sampel wajah yang diambil itu diambil dari webcam kita, begitu, di capture, lalu di write, akan dimasukkan dalam my face, folder kosong, nanti ada my face. Bentar. Nah, nanti ada di my face ini nih ya, di sini gitu, ini masih kosong. Kemudian selanjutnya akan ditampilkan akan diambil sebanyak 70 foto begitu ya. Ini diambil langsung dari webcam kita gitu ya. Nah, kita coba langsung run saja ya, kita run. Nah, ini sedang diambil, ini wajah kita, tunggu sampai dia selesai. Masih ada simbol bekerja sampai lampu web itu. Nah, ini sudah selesai. Nah, sekarang kita coba dirkan dulu. Nah, kebetulan ini saya sudah runkan ya, jadi akan muncul pada saat di dataset ini. Sebenarnya kita coba bikin mkdir dulu. Nah, artinya gini, di folder ini sebenarnya secara manual juga bisa langsung dari sini ya, kita nggak usah pergi ke directory ini begitu ya. Kita bikin folder manual dari sininya, dari Jupyter Lab-nya. Nah, kita bikin directory, ini sintaknya adalah mkdir dataset. Di dalam dataset kita buat folder atau directory namanya Adi gitu. Saya udah klik, sudah run, sudah ada folder Adi di sini, sudah tercipta dari hasil ini. Nah, kita coba runkan gitu. Nah, muncul ya Adi begitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita rencananya mau dari my face. Jadi hasil capture tadi yang ada di dalam folder my face ini kita coba pindahkan ke dalam directory Adi begitu yang sudah kita buat ini begitu, gitu ya. Kita coba lihat hasilnya setelah kita run ini, kita runkan begitu ya. Ini sudah ada. Nah, ini sudah masuk ya ke dalam directory Adi ini. Kita coba lihat. Oke, di dataset ya Adi. Nah, ini sudah masuk begitu ya. Oke, nah selanjutnya setelah masuk ini sekitar ada 72 ya, begitu hasilnya. Kita coba selanjutnya kita ambil, acak aja 5 sampling foto sama seperti yang sebelumnya di folder test. Itu dari dataset wajah-wajah tokoh, kita hanya ambil 5 sampling. Nah, kita acak ambil 5. Nah, kita masukkan ke dalam directory test ya. Nih sini. Nah, ini saya sudah pastikan di sini hasilnya 5 gitu. Nah, setelah masuk 5, oke, nah kita coba rerun lagi ya. Rerun lagi, kita coba running lagi mulai dari sini. Dari awal ya, dari sini. Kita coba run. Oke. Kemudian run lagi datasetnya, kemudian nampinya, kemudian for label. Nah, ini sudah muncul ya. Oke, 5 ya. 5 dari tadi yang akan kita olah. Nah, dari 5 ini kita coba crop specifier-nya, kemudian detect face-nya, lalu crop image-nya kita ambil, tunggu sebentar. Nah, ini masih banyak error karena terjadi perubahan ya pastinya. Kemudian kita masukin label. Nah, ini sudah masuk ya, dibikin grayscale ya, kita masukkan. Lalu name-nya juga kita run lagi, sudah ada. Nah, print label selalu masukkan dan kita print vektornya nambah 1 ya, jadi ada 5 ya. Kalau dari 4 karena nambah 1 udah 5.
Oke, nah kita masukkan ke yang coba ke model yang ke BPH, kita run lagi, ya, model train kita run. Oke, lalu kita save dan read. Oke, ini selesai. Oke, nah kita coba tes modelnya. Oke, iya betul ya. Kemudian kita coba tes secara keseluruhan. Oke, ini sudah masuk. Errornya banyak ya, tapi nggak masalah. Kita coba dengan cara confusion metricnya. Oke, sudah import matrik, lalu compute metriknya. Kita lihat hasilnya. Ternyata sih udah bagus ya, meskipun tadi dibilang salah, tapi sudah ada label AD di sini dan bagus ya hasilnya ya, begitu. Lalu kita coba untuk klasifikasi reportnya juga sama, jadi sudah nambah malah ya, nambah 1%, jadi 97. Kalau tadi kan 96 ya. Oke, jadi gitu. Kita sudah mencoba menambahkan satu data kita gitu. Nah, coba untuk tugas Anda tambahkan satu lagi untuk nama Anda sendiri di sini gitu ya, atau di bawah tergantung dari urutan abjadnya. Sama ya caranya, Anda capture melalui webcam sebanyak 70 foto atau 72 tadi. Kemudian setelah berhasil Anda bikin directory, lalu setelah bikin pindahkan hasil foto tadi ke dalam directory nama folder Anda yang Anda buat, nama Anda masing-masing. Lalu Anda ambil 5 foto wajah Anda, lalu masukkan dalam folder test. Gitu, lalu coba Anda run lagi, apakah hasilnya muncul di sini. Baik dilihat secara confusion metric dan secara klasifikasi report. Begitu ya. Itu untuk tugasnya. Dan selanjutnya terakhir, oke ya. Nah, terakhir kita coba dengan mengambil real time video. Nah, sekarang videonya nih. Kalau tadi kan dari webcam kita ambil capture image-nya. Nah, sekarang kita coba run dengan videonya. Jadi kita coba buat function droplet dulu seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, sudah berhasil. Nah, kita coba capture ya. Nah, ini sudah muncul, namanya Adi ya. Hasilnya lumayan naik ya, tergantung dari, nah ini naik turun akurasinya. Jadi sudah berhasil ya, dari apa yang sudah kita buat, directory dan sebagainya. Oke, itu saja untuk materi kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.